di jalanku, terang bagi jalanku. Oke, untuk selanjutnya Firman akan saya serahkan ke Kak Presi. Silakan Kak Presi. Katanya tadi yang udah Firman mau ditunjuk Kak Rizky. Ayo Kak Oh Rizky. iya, mau ditunjuk. Yang ditunjuk harus mau ya. Ya, Oke. ikutilah kehendak saya. Kehendaknya Kak Rizky. Yang namanya debat sama R deh, sama Kak Rizky. Risti ya. Risti bisa pimpin doa. Iya. Firman. Halo. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman pada hari ini. Tuhan Yesus, berkati kami agar dapat melakukan firman dan mengerti firman pada hari ini. Tuhan Yesus, berkati kami agar firman ini dapat menjadi bekal kami untuk melakukan hal-hal sesuai kehendak-Mu, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Risti. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, senang sekali Kak Pre melihat kalian sehat-sehat semua ya. Nah, Kak Pre mau cerita. Suatu kali ada seorang anak perempuan itu bernama Bianca. Bianca ini lagi asik nonton TV. Ya, pokoknya tugas PR-nya sudah ia kerjakan, sudah selesai semua, dan akhirnya dia bisa nonton TV ya. Lalu tiba-tiba mamanya ini minta tolong dari dalam kamar. Bianca, tolong ambil kacamata mama ya. Terus Bianca-nya kan langsung noleh, tapi dengan pandangan yang kesal dan cemberut. Soalnya kan dia lagi asik nonton nih, drama K-pop nih. Nggak bisa dilewatkan, tentu saja. Bianca langsung teriak ke mamanya. Aduh mah, lagi asik nih. Mama ambil sendiri aja, oh kacamatanya kok dilepas-lepas sih dari tadi. Nah, menurut kalian sikap Bianca tadi itu bagaimana? Apakah baik ataukah tidak? Mungkin nggak kalian pernah bersikap seperti itu? Ayo jujur, siapa yang ya kurang lebih pernah seperti Bianca lah. Kalau ada perintah atau ada minta tolong dari mama atau papa, terus lagi asik-asiknya kalian entah bermain, entah nonton TV, entah melakukan sesuatu yang menurut kalian tidak bisa, sebenarnya bisa ditinggal tapi tidak mau ditinggal, dan kalian akhirnya omel, kesel, kok disuruh. Gitu. Ayo, pernah nggak seperti ini? Pernah? Atau tidak? Atau semuanya pada baik-baik saja sama mamanya? Menurut? Ayo jujur. Jujur? Pernah. Ya. Kak Pri aja dulu ya pernah waktu kecil. Terus terang aja pernah lah. Disuruh pas lagi asik main atau pas lagi asik nonton lah. Disuruh ya paling enggak, kalau enggak salah ya paling enggak seperti ngambilin ini atau minta tolong bawain apa gitu ya. Terus sambil ngomel. Nah, sebenarnya itu kalau orang tua itu menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, itu seharusnya kan kita senang ya. Harusnya kan senang ya bangga. Tapi memang banyak dari anak-anak tidak berlaku seperti itu, termasuk Kak Pre pada zaman masih kecil ya. Justru banyak dari kita itu responnya kesel, cemberut,
bahkan marah, ngamuk gitu sama ortunya, sama orang tuanya ketika orang tuanya minta untuk menyuruh atau melakukan sesuatu. Nah, seperti itulah kalau Tuhan kepada kita. Tuhan itu kan anggapannya seperti orang tua kita, ya kan? Yang juga menyuruh kita melakukan sesuatu. Coba, bagaimana kalau misalnya nih, Tuhan menyuruh, tanggapan kita bagaimana? Apakah kesel, cemberut ketika mendengar perintah Tuhan atau kehendak Tuhan? Nah, seperti judul atau tema kita, kehendak Tuhan. Kehendak itu tadi kan Kak Rizky sudah berikan pertanyaan, apa sih kehendak itu? Kehendak itu keinginan, ya, kemauan, harapan yang keras. Jadi seperti yang Kiara juga itu suatu hal yang harus kamu lakukan, ya benar ya. Sesuai dengan keinginan, kemauan, dan harapan. Nah, tetapi kita bisa memilih, kita mau ikut atau enggak, kita mau melakukan atau enggak. Ya. Jadi kehendak itu adalah keinginan, kemauan, harapan dari Tuhan atau dari kita. Nah, coba misalnya jika Tuhan itu punya perintah, punya kehendak, terus kitanya enggak mau nurut, kitanya marah, kesal, cemberut gitu ya. Tentu saja Tuhan pasti sedih kalau melihat kita seperti itu responnya. Kok enggak mau dengerin ya, gitu ya. Tuh. Tapi adik-adik, tidak semua orang itu merespon perintah Tuhan itu dengan kesal. Ada kemungkinan respon yang lain. Nah, apa sih respon yang lain tuh? Kayak apa? Jadi kan bisa antara respon itu, respon kesal, cemberut, bisa juga respon itu respon nurut. Tapi juga mungkin ada respon yang lain. Kita akan buka Alkitab kita di Lukas. Alkitab kita di Lukas itu Perjanjian Baru, Injil Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Nanti kita akan baca bersama-sama bergantian. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Sudah ketemukah? Saya Udah. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Perikopnya tertulis yang di Alkitab adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita akan membacanya. Ini berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua-dua ya. Dua-dua dari Kak Pre, lalu kemudian Kak Rizky, lalu Rene, Kelvin, Monik, Risti, Kiara, Seba kalau bisa ya. Dua ayat. Hafal ya tadi ya. Kak Pre, Kak Rizky, Rene, Kelvin, Monik, Risti, Kiara, Seba. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Kak Pre mulai. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan.
kepada dirinya untuk menentukan imam yang bertugas. Dia yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar utusan itu. Sementara itu seluruh umat itu di luar dan sebagainya. Itu adalah maksud pembakaran utusan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Oke. Kiara, ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Oke, lanjut. Seba. Ayat 19. Seba. Oke, Kak Pri lanjutkan ya. Ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel, yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Lanjut. Rene ya. Rene ayat 21. Ayat 23. Halo Rene. Kelvin, bisa tolong 23, 24, sampai 25 ya, Vin? 3 langsung ya, Vin? Oke. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Ya, seperti yang kita baca tadi barusan adalah kisah di mana tentang Zakaria dan Elisabet. Zakaria ini seorang imam
Dan dia punya istri yang bernama Elizabeth yang sudah usianya, mereka berdua tentu saja usia sudah lanjut umurnya, berarti sudah tua, tetapi mereka belum mempunyai anak ya. Mandul itu, Elizabeth mandul itu berarti dia tidak bisa mempunyai anak. Nah, pada suatu kali memang ketika Imam Zakaria seperti biasa melakukan tugas pelayanannya di Bait Suci, dan tentu saja apa yang dia lakukan itu tentu saja untuk berdoa kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang lain. Dia harus memimpin. Tiba-tiba didatangi oleh malaikat Tuhan ya, Gabriel nama malaikatnya. Karena mereka berdua ini, jadi Zakaria dan Elizabeth ini tentu juga kepingin punya keturunan ya. Jadi siapa sih yang suatu keluarga kalau enggak kepingin punya anak ya. Mereka sudah berdoa dan mereka percaya bahwa ya semuanya diserahkan kepada Tuhan gitu ya. Dan malaikat ini bilang bahwa tidak perlu takut sebab doamu telah dikabulkan. Wow. Dan istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, anak laki-laki ini ya. Dan harus dinamakan, namanya adalah Yohanes. Lalu kemudian bagaimana responnya Zakaria ini ketika mereka mendengar hal atau mendapat kabar bahwa istrinya nanti akan melahirkan seorang anak yang bernama Yohanes gitu ya. Tentu saja kalau kita baca tadi Zakaria kan berkata, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi. Nah, di ayat 18 ya. Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Itu artinya dia seperti apa ya? Dia seperti rasanya masih bingung, bukan bingung ya. Seperti tidak percaya, seperti tidak yakin ya, tidak yakin kan. Loh, bagaimana aku tahu hal itu akan terjadi? Seperti meragukan, lebih cocoknya. Meragukan. Padahal jelas-jelas yang datang siapa? Malaikat Tuhan. Jelas-jelas yang datang malaikat Tuhan yang ngomong, ya dari Tuhan pasti kan. Perintah Tuhan. Bukan setan. Kalau setan ya jelas. Ya pasti gak percaya gitu kan. Setan pasti memberikan kebohongan. Tapi kalau malaikat Tuhan, pasti perintah Tuhan. Berarti beneran harusnya kan. Bukannya responnya itu Zakaria kan harusnya kalau memang beneran tuh langsung kayak kaget. Wah, benerkah? Wah, sungguh gitu ya. Harusnya kan senang bersuka cita ya. Tetapi Zakaria responnya malah meragukan. Kan aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya. Padahal itu berbanding terbalik dengan mereka sendiri kan juga sudah berdoa. Mereka berdoa. Kenapa mereka berdoa tetapi mereka meragukan? Ya kan? Itu kan kalau kita lihat, kalau adik-adik lihat, iya ya, kan mereka sebenarnya berdoa kepingin punya anak. Benar kan? Terus kenapa mereka meragukan ya? Nah, itulah yang kita mau belajar dari sini, dari sisi Zakaria. Kenapa sih Pak Zakaria ini meragukan, padahal ya wis didoano, padahal ya kepengennya itu, gitu kan? Kok kayak malahnya gak mau terima gitu ya? Ya, ini adalah salah satu respon ketika menerima perintah, meragukan, atau mungkin bisa jadi apa ya, nggak percaya. Ya, benarkah itu firman Tuhan? Nah, kalau tadi sikap Bianca kan sikap Bianca tadi kan kesel ya. Kalau Pak Zakaria ini justru responnya tidak percaya. Kenapa tidak percaya?
Karena firman Tuhan itu melampaui akalnya. Ia sudah tua dan ia merasa tidak mungkin memiliki anak gitu ya. Sebenarnya mereka berdoa itu kan juga punya harapan, tetapi juga mereka bimbang karena mereka sudah tua, nggak yakin gitu loh. Secara logika, secara akal sehat, orang yang sudah tua, apalagi Elizabeth, istrinya mandul, sudah pasti secara kesehatan, secara mungkin kalau dulu ada dokter itu orang mandul ya sudah nggak bisa punya anak gitu ya. Apalagi dengan usia yang sudah tua. Memang respon ini adalah respon yang secara ya memang benar juga ya Kak. Ya Kak mungkin nerima berita seperti itu antara percaya dan percaya gitu ya. Tetapi karena ketidakpercayaan tersebut, karena keraguan-raguan tersebut, akhirnya Zakaria ini dibuat menjadi bisu, ya kan? Kok kamu tuh gak percaya sih sama perintah Tuhan? Makanya Tuhan membuat Zakaria ini menjadi bisu sampai kehendak Tuhan itu jadi, gitu ya. Karena mau tidak mau, meskipun Zakaria ini tidak percaya, tetapi kehendak Tuhan itu mesti jalan, gitu loh. Harus dijalankan, harus terjadi, dan akhirnya Elizabeth pun mengandung, ya, mengandung, dan tetapi tetap Zakaria ini bisu hingga anak itu bisa anak itu keluar ya atau lahir ke dunia gitu ya. Jadi selama 5 bulan Elizabeth ini mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri ya. Katanya inilah suatu perbuatan Tuhan dan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang ya. Sebenarnya itu kalau dibilang mujizat memang mujizat karena apa yang dibilang oleh Elizabeth pun itu juga benar. Jadi berita yang dimana dia harus mendapatkan anak itu dapat menghapuskan aibnya selama ini ya. Jadi orang yang tidak punya anak pada zaman itu merupakan aib ya. Aib bagi keluarga ya. Tidak mempunyai keturunan itu adalah sebuah aib. Tetapi karena Tuhan punya kemurahan, punya rencana, punya kehendak bagi Elizabeth dan Zakaria, maka artinya aib itu dihapuskan. Elizabeth dan Zakaria punya keturunan ya. Nah, ada satu ya hal ya, ada beberapa yang menarik dari kisah ini ya adik-adik ya. Kisah ini adalah di mana kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi nanti ini kan Yohanes disiapkan untuk menjadi perintis bagi kedatangan Tuhan yang mengajak semua orang itu untuk bertobat. Nah, kelahiran Yohanes ini sama dengan kelahirannya Tuhan Yesus. Kenapa kok sama? Karena sama-sama disampaikan oleh malaikat Tuhan, ya kan? Kalau kalian pernah dengar cerita tentang Maria, ketika dia juga didatangi oleh malaikat bahwa dia akan mengandung seorang juru selamat yaitu Tuhan Yesus, atau namanya Yesus ya, Manuel, kan sama. Beritanya kan disampaikan oleh malaikat Tuhan. Maka kelahiran Yohanes ini itu juga adalah anugerah Tuhan yang mampu memberikan sukacita besar kepada pasangan Elizabeth dan Zakaria. Setelah itu ketika malaikat ini memberikan berita kelahiran untuk Yohanes, setelah itu baru ke Maria. Ya. Jadi memang urutannya adalah Yohanes dulu, baru Yesus. Yang kedua, jika Zakaria itu menjadi bisu karena nggak percaya sama firman Tuhan,
sampai hal itu tergenapi, maka kita tuh dapat lihat bahwa rancangan Tuhan atau kehendak Tuhan itu berbeda dari manusia. Secara logika itu gak bisa diterima, ya kan? Orang kok sudah tua, kok dapat hamil, kok dapat anak gitu ya. Kecuali adopsi. Tapi ini langsung dari rahim sendiri. Sudah mandul. Nggak bisa diterima secara akal sehat, secara mungkin kalau dalam dunia kedokteran ya harusnya divonis kamu nggak bisa punya anak. Ya, tapi kalau Tuhan yang punya kehendak, logika manusia itu sudah nggak usah pakai logika-logikaan, ada lanjut gitu ya, nggak bisa dinalar gitu kan. Nah, di tengah kebisuan itu, jadi ketika Zakaria ini harus tidak bisa berbicara, Zakaria juga merenungkan hal tersebut, adik-adik. Bahwa Tuhan itu punya kuasa dan anugerah yang besar. Dia seharusnya tidak boleh meragukan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan. Ya. Jadi ketika sama seperti judul tema kita, kehendakmu kusuka. Nah, kehendaknya Tuhan itu sebenarnya harusnya kita ketika Tuhan memberikan perintah harusnya kita suka, kita harusnya senang gitu. Harusnya kita melakukan. Karena apa? Karena memang menyenangkan gitu. Untuk menyenangkan kita, rencana Tuhan kan bagi kita atau kehendak Tuhan bagi kita itu tidak ada yang jelek ya. Semuanya itu baik untuk diri kita gitu loh. Kalau kita menuruti, kita akan mendapatkan yang baik gitu, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kan Tuhan tidak merancangkan yang jelek kepada kita, tapi merancangkan kebaikan. Nah, jadi kita pun harusnya tidak boleh kesal, apalagi seperti Zakaria meragukan ya. Apapun mungkin yang di luar nalar kita, akan saat kita, ya sudah kita harusnya terima. Mungkin di luar apa yang kita pikirkan dan kita tidak ngerti mungkin. Tapi kalau kita jalankan, kita pasti akan menerima sesuatu yang baik. Sesuatu yang membuat kita senang, sesuatu yang membuat kita suka cita. Ya. Sehingga Tuhan itu kalau kita melakukan kehendaknya, kita akan merasa Tuhan itu memelihara jalan kehidupan kita seperti memelihara Elizabeth. Ya, dia sudah tidak perlu takut dihina oleh orang-orang, dikatakan aib gitu ya. Sudah yang dia sudah bisa membuktikan dia punya anak gitu ya. Dari perutnya sendiri, bukan adopsi misalnya. Tuh. Nah, kalau kita di rumah sering mendengar perintah mama papa seperti tadi Bianca ceritanya Kak Apri di awal. Terus kalau kita di sekolah juga mungkin sering mendengar perintah dari guru dan mungkin di sekolah minggu atau mungkin di tempat-tempat yang lain. Nah, bagaimana sekarang kita mau mendengarkan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan? Seharusnya kita bersikap gembira, ya kan? Bersikap bersukacita. Nah, coba kita lihat di kitab 1 Yohanes 2 ayat 17. Yang bisa menemukan pertama, tolong dibacakan. 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Yang bisa menemukan pertama, tolong dibacakan. 1 Yohanes 2 pasal 2 ayat 17, Kak. Ya. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa 1 Yohanes ya, Ndak? 1 Yohanes 2 2 ayat 17. ayat 17. Ya.
kitab yang paling agak akhir-akhir sendiri di Perjanjian Baru? Yohanesnya ada 2, Kak. 1 Yohanes. 1 Yohanes. Ya. Oh, Ketemu? oke, udah ketemu. Ya, silakan dibaca. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetapi hidup selama-lamanya. Ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi seperti cerita Bianca, apakah Bianca mau melakukan keinginannya atau melakukan kehendak Tuhan? Anggap aja perintahnya orang tua itu tadi adalah perintah Tuhan. Kebanyakan orang-orang atau anak-anak atau adik-adik, aku kepengen melakukan kehendakku sendiri, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya. Tapi di ayat ini tertulis bahwa kalau orang yang melakukan kehendak Tuhan itu akan hidup selama-lamanya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan kehendaknya? Ya minta sama Tuhan untuk mengajari kita. Melakukan kehendak Tuhan itu adanya di kitab ini, di firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini ada banyak sekali kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Nah, kalian belajar terus gitu, kalian membaca Alkitab itu artinya kita melihat kehendak Tuhan. Apa sih yang harus aku lakukan? Apa sih yang tidak boleh aku lakukan? Yang tidak sesuai sama kehendaknya ya tidak aku lakukan gitu ya. Yang sesuai sama kehendaknya ya aku lakukan. Ya, banyak ini ya di Alkitab ini. Mungkin misalnya seperti di kitab Amsal itu banyak menjelaskan tentang bagaimana kita harus hidup. Kita harus rajin ya. Kita tidak boleh seperti orang pemalas. Terus kita tidak boleh berbohong, kita harus jujur, kita harus menjaga hati. Nah, banyak sekali. Maka dari itu kita minta Tuhan untuk mengajari kita. Minta pertolongan Roh Kudus untuk mengerti apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Ya. Jawabnya di kolom chat. Dari bahan Alkitab. Bentar ya. Belum nampak ini ya. Keluarkah? Keluar ya?
Ada gangguan ini sepertinya. Kak Rizky bisa Ya, minta Kak. tolong sharekan ini sepertinya aku ada gangguan. Aku ngirim di WA-mu kuis. Kuis. Ya, tapi masih munyir-munyir. Oh, ya. Arya, sepertinya ada gangguan sinyal. Sambil nunggu kuis, tak ambil alih dulu tak, Kak? Hilang ya, Kak Presi? Oke, sambil nunggu Kak Presi, mungkin ada ini ya, ada apa? Ada masalah sama jaringan. Oke, Kakak ada sebuah gamesnya itu tentang berhitung ya. Jadi Kakak kasih tahu dulu, Kak, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Jadi sebentar. Jadi gini, gamesnya itu adalah judulnya Games Abjad Berhitung. Nah, jadi setiap abjad itu ada angkanya. Nah, boleh dicatat, boleh enggak dicatat. Karena ini nanti kita hitung-hitungan. Abjadnya adalah dari huruf A sampai Z. Nah, untuk huruf A, B, C itu mempunyai nilai 1. Ya, boleh dicatat, boleh enggak, biar enggak lupa. Oke. Rene, Zeba, Risti, Kiara, ikut gamesnya ya. Boleh dicatat. Oke. Jadi huruf A, B, C nilainya 1. Huruf D, E, F nilainya 2. Terus huruf G, H, I nilainya 3. J, K, L nilainya 4. M, N, O nilainya 5. P, Q, R nilainya 6. STU nilainya 7. Yang tadi setelah MNO apa, Kak? Setelah MNO, PQR. PQR nilainya 6. STU
nilainya 7. PWX YZ nilainya 8. Oke, kakak ulangi ya. A, B, C nilainya 1. D, E, F nilainya 2. G, H, I nilainya 3. J, K, L nilainya 4. M, N, O nilainya 5. P, Q, R nilainya 6. S, T, U nilainya 7. P, W, X, Z, Z nilainya 8. Udah? Nah, kalau sudah tahu, nanti gamenya adalah kakak ada pertanyaan misal gini. Pertanyaannya adalah, ini tentang Alkitab ya. Halo. Tentang Alkitab. Jadi jawabannya ada di Lukas pasal 1 ayat 5 sampai piro maulali se. Ayat 5 sampai 25 ya. Jawabannya ada di situ. Nah, cara menjawabnya gimana? Contoh. Misal ya. Misal. Siapa nama, maksudnya di luar sini ya. Misalnya ini contoh aja. Siapa nama ibunya Tuhan Yesus? Misal kayak gitu. Misal dijawab Maria. Maria. Jawabannya kan Maria ya kan? Maria. Tapi adik-adik nggak boleh jawab Maria. Maria itu angkanya, total angkanya berapa? M. M nilainya berapa? 5. M nilainya 5. A nilainya 1. M, A, R. R nilainya 6. I nilainya 3. A nilainya 1. Di total 5 tambah 1, 6. 6 tambah 6, 12. 12 ditambah 6, 12 ditambah 3. 15 tambah 1, 16. Jawabannya 16. Oke, jadi jawabnya adalah total dari angka-angka. Angka-angka itu didapat dari hurufnya. Oke, paham ya? Nah, sekarang sambil buka Alkitab, sambil mengerjakan. Oke, cepet-cepetan jawab ya. Nanti kakak catat siapa yang cepet jawab dan jawabannya benar. Pertanyaan nomor 1. Siapa nama imam pada zaman Herodes Raja Yudea? Siapa nama imam pada zaman Herodes Raja Yudea? Berapa total angka nilainya? 26. 26. No, bukan, salah. Monik dulu, Monik 27. Ya, benar. 27 jawabannya. 27 hasil dari siapa namanya? Zakaria, Kak. Zakaria, ya benar. Monik ya. Jawabannya 27, Kiara. Selanjutnya, pertanyaannya. Istri dari Zakaria adalah berapa total nilainya? Istri dari Zakaria adalah 26. Yakin 26?
27. 27. Jawabannya 27. Ya. Kan 2 sama 4. Oke. Kiara. Kurang 3 lagi soalnya nih. Ayo, yang belum jawab, segera. Ini cepet-cepetan nih. Masih ada Monik sama Kiara. Pertanyaan nomor 3. Sebutan untuk orang yang tidak bisa punya anak. Apa? Sebutan untuk orang yang nggak bisa punya anak. Namanya apa? Berapa nilainya? Dua 25. No, 24 jawabannya. Monik ya. Monik sama Kiara nih dari tadi selisih-selisih terus. 24 jawabannya ya. Oke, Monik udah 2 kali. Kiara sekali. Rene belum. Kelvin belum. Risti belum. Zeba belum. Oke, pertanyaan nomor 4. Siapa nama malaikat yang mendatangi Zakaria dan Elizabeth? Siapa nama malaikatnya? Berapa total nilainya? Dua 20. 20. Ya, benar. Cepetan Kiara. 20 ya. 20. Kurang 1 nih soalnya. Kurang 1. Ini penentuan ini. Penentuan babak akhir. Ya, kurang 1. Mana ini ya? Di judulnya apa lagi? Ada di judul jawabannya ya. Di judul itu pemberitaan tentang kelahiran siapa? Ya, itu cepet-cepetan dulu. Tapi cepet-cepetan nilainya. Biar cepet langsung ngomong aja, ya. Pemberitahuan tentang kelahiran 31, Kak. Monik 31. Bentar ya, disimpan ya. Monik 31. Oke. Udah, Monik aja yang jawab. Kiara nggak jawab lagi? Sama Kak, 31. 31, tapi cepat Monik ya. Oke. Jawabannya ya 31. Dan pemenangnya hari ini adalah Monik. Nanti biar dicatat sama Kak Presi ya. Pemenangnya hari ini adalah Monik dengan menjawab 3 dari 5 soal. Kiara menjawab 2 dari 5 soal. Oke, lanjutnya Kak Pres ini. Kak Pre udah bisa? Atau masih loading? Bentar ya. Bentar, halo? Ya, udah bisa Kak? Masih agak error. Tadi saya mana keputus-putus. Oke. Sampai mana tadi? Pemenang Disimpan. kuisnya siapa tadi? Pemenangnya Monik. Monik ya. Oke. Ya. Oke, ini dilanjut sama Kak Presi atau ditunda atau seperti apa Kak Pre? Lanjut aja Kak Rizky.
error di aku. Oke, berarti lanjut aja. Oke, karena jaringan ya, ada kendala jaringan, jadi kuisnya diganti tadi. Itu tadi pemenangnya Monik. Oke, yuk kita akan segera menutup sekolah minggu pada hari ini. Atau oke, sebentar ya. Ya, bisa, oke. Kita akan tutup. Sebelumnya kita akan puji nama Tuhan. Nanti mungkin lain kali ya, yang dari Kapresi atau nanti sama Kapresi di-share sendiri, mungkin nanti kita sama-sama akan pujikan nama Tuhan. Pujian bukan sembarang pekerja. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidupku, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, dari sesi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa, ya Dia Raja segala raja, ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita akan pujikan sekali lagi ya. Bukan pekerja biasa, yaitu pekerja Kristus. Lama ku cari-cari langkah hidup, yang lebih pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa, Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa, Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke. Bentar ya. Kapresi masih loading? Kenapa? Karena jaringan ya, Aduh, jadi suaranya putus-putus. sepertinya. Iya, jadi Ya. susah. Oke, nggak apa-apa.
Yuk, Tadi putus-putus enggak sih yang di kalian? tadi sempat putus-putus. Oke. Mungkin jaringan ya Kak ya. Jaringannya lagi low ya. Mungkin. Oke. Kita akan menutupnya di dalam doa. Yang pimpin sekarang adalah Kiara. Kiara akan memimpin doa menutup sekolah minggu pada hari ini. Bisa Kiara? Sama-sama loading. Atau udah nggak ada di balik layar nih? Kiara. Ya, Kak. Habis dari mana? Kenapa, Kak? Habis dari mana? Habis dari ya dari depan HP, Kak. Saya kirain sudah ada di alam lain. Pak, kalau saya di alam lain nanti gimana? Nggak bisa balik lah. Iya ya, bisa balik ya. Oke, Kiara bisa pimpin doa penutup ya. Ya, Kak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, hari ini kami akan lanjut melakukan aktivitas kami sehari-hari dan berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang sedang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, lindungilah kami dari segala mara bahaya dan juga malapetaka yang ingin membuat kami celaka. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Jumpa lagi minggu depan Iya. di jam yang sama ya, jam 10 sekolah minggu lewat Zoom lagi. Oke, terima kasih. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah, Kak. Tuhan Yesus memberkati juga. Sarah. Risti. Ki.